Shalom teman-teman, kembali lagi bersama kita di Ikhtus Digital Service. Mari kita tenangkan hati kita angkat pujian. Kami tak dapat berjalan sendiri Tuhan, karena Kaulah yang menerangi langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Penolong yang setia. Hai Sobat Iktus, senang banget hari ini kita bisa sharing bareng lagi dengan tema yang baru, tema di bulan Desember ini. Hari ini kita akan masuk ke topik pertama, yaitu mengenai self-reconciliation.
Nah, sebelum kita mulai sharingnya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul lagi secara online Tuhan hari ini. Dan sekarang kami akan memulai sharing kami mengenai self-reconciliation. Biar Engkau yang tuntun sertai sharing ini, sehingga apa yang disampaikan pun berasal daripada-Mu. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, seperti yang udah dibahas tadi, udah disinggung tadi, kalau hari ini kita akan membahas mengenai self-reconciliation. Nah, berbicara mengenai self-reconciliation, berarti topik hari ini tuh akan berpusat pada rekonsiliasi itu sendiri. Nah, berbicara soal rekonsiliasi berarti ada sesuatu yang harus direkonsiliasi, ada sesuatu yang harus dipulihkan, ya kan? Nah, berbicara mengenai self-reconciliation berarti ada sesuatu yang kurang pada tempatnya, sesuatu yang salah, sesuatu yang kurang tepat, sesuatu yang terluka dari diri kita sendiri yang harus kita obati, yang harus kita pulihkan, ya kan? Self-reconciliation, pemulihan diri sendiri. Ada yang salah yang harus kita pulihkan, teman-teman. Nah, berhubungan dengan itu berarti self-reconciliation ini berarti suatu proses atau upaya untuk memulihkan atau memperbaiki sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, teman-teman, berbicara mengenai hal tersebut berarti ada yang terluka nih. Ada yang terluka di dalam diri kita sendiri yang harus kita pulihkan. Nah, setidaknya untuk mengetahui atau mencoba upaya pemulihan diri sendiri ini, kita harus mengetahui nih teman-teman, apa penyebabnya sih sampai diri kita ini terluka? Apa yang menjadi trigger, apa yang menjadi penyebab dari lukanya diri kita ini. Nah, untuk menjawab hal ini setidaknya ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan diri kita terluka. Yang pertama itu luka yang kita dapat dari orang lain. Jadi orang lain nih yang menyakiti kita, orang lain yang melukai kita. Yang kedua itu adalah dari diri kita sendiri. Jadi diri kita sendirilah yang melukai diri kita sendiri juga, gitu. Nah, untuk hari ini aku akan mencoba fokus kepada diri kita sendiri ya. Aku akan coba fokus pada luka yang kita dapat dari diri kita sendiri. Karena balik lagi teman-teman, luka yang kita dapat dari orang lain itu tidak bisa kita kontrol. Karena itu datangnya dari orang lain kan, dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Oleh karena itu harus kitanya dulu nih yang ada tamengnya, kitanya dulu yang ada perisainya, biar apapun yang orang lain pun ingin katakan kepada kita, ingin perbuat kepada kita, itu enggak lagi menyakiti diri kita. Nah, sebaliknya jangan sampai juga kita yang menyakiti diri kita sendiri. Jadi hari ini aku pengen bahas, fokusnya adalah kepada luka yang kita dapat dari diri kita sendiri. Oke. Berbicara mengenai luka yang didapat dari diri kita sendiri ya, tentu hal ini bisa kita dapat melalui perbuatan, melalui perkataan. Kalau perbuatan tuh biasanya orang yang depresi teman-teman, ya kan? Sering kita dengar belakangan ini orang yang depresi itu cenderung ingin melukai dirinya sendiri, misalnya dengan gunting kah, dengan silet dan lain-lain. Atau bisa juga kita melukai diri dengan perkataan tadi ya, secara verbal. Atau teman-teman, ternyata kita pun bisa melukai diri kita sendiri hanya dengan pikiran kita saja. Contohnya biar lebih paham. Contohnya ada nih teman-teman. Contohnya ketika kita diperhadapkan dengan kaca ya. Kita diperhadapkan dengan kaca, kemudian mulailah tuh berpikir, kok lu gendut sih? Kok lu pendek sih, kok lu hitam sih, kok lu ini. Kebanyakan kenapa? Kenapa sih dia kurus? Kenapa sih dia lebih cantik? Kenapa sih kalau buat cowok mungkin ya, kenapa dia lebih berotot? Kenapa dia lebih tinggi gitu? Ada sebuah standar yang dibuat oleh beberapa orang, yang dibuat oleh beberapa kalangan, yang akhirnya kalau kita tidak mencapai standar itu akan membuat kita, aduh lu bukan cewek yang
sempurna, you bukan cowok yang idaman, you bukan laki-laki kalau you nggak berotot, you bukan laki-laki kalau you tingginya nggak 180 ke atas, atau lu bukan cewek yang cantik kalau mukanya itu kayak gini, kalau hidungnya itu tinggi, kalau tingginya itu misalnya tinggi badan you tuh 160 ke atas, you bukan cantik namanya. Tapi ternyata teman-teman, Tuhan Yesus berkata, cintailah dirimu apa adanya, ya kan? Kita harus menerima diri kita apa adanya. Dan pikiran-pikiran seperti itu, pikiran-pikiran yang tadi itu, prasangka-prasangka tadi itu, negative thinking tadi itu sebenarnya salah satu bentuk kita tidak mencintai diri kita sendiri, teman-teman. Kita tidak menghargai diri kita sendiri. Itu bentuknya tuh. Kita tidak mencintai, tidak menghargai, dan kita tidak bersyukur dengan apa yang ada dengan diri kita sendiri. Nah, tapi teman-teman, tidak mencintai diri kita sendiri inilah, pikiran-pikiran tadi itulah yang ternyata melukai mental kita sebagai manusia. Itulah yang perlu kita obati, itulah yang perlu kita pulihkan. Itu hal-hal pikiran-pikiran itu yang perlu kita rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi, self-rekonsiliasi ini tuh akan dimulai teman-teman dengan penerimaan diri kita dulu nih. Kita menerima nggak kita yang ternyata pendeknya misalnya 150-an aja, 155 misalnya. Atau kita menerima nggak kulit kita misalnya sehitam ini. Kita menerima nggak mata kita yang cipit. Atau nggak usah secara looks deh, nggak usah secara penampilan. Misalnya dalam hal akademis. Kita terima nggak kalau kita tuh sebenarnya misalnya ya, kita pintarnya tuh di akuntansi, kalau di matematika dan lain-lain atau fisika itu kita agak kurang tuh, tapi kita pintarnya ternyata di akuntansi, terima nggak kita? Atau dalam musik ya, dalam musik misalnya kita ternyata pintarnya main piano, main gitarnya kita kurang nih, terima nggak kita? Itu dulu teman-teman, itu dulu. Jangan sampai judgment atau penghakiman terhadap diri kita ini datangnya malah dari diri kita sendiri, ya kan? Jangan sampai kita malah bilang, lu noob banget, bodoh banget, kok nggak bisa main piano sih? Bodoh banget, noob banget, kok nggak bisa main gitar? Noob banget lo kalau nggak jago matematika. Jangan sampai kayak gitu teman-teman, karena tanpa kita sadari itu ternyata melukai diri kita sendiri. Dan hal itulah yang perlu kita rekonsiliasi ternyata. Hal itu yang melukai dan perlu dipulihkan, perlu diobati ternyata teman-teman. Nah, oleh karena itu ada satu teks nih dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, dari teks ini teman-teman sebenarnya menunjukkan kita kalau self-rekonsiliasi, rekonsiliasi dengan diri kita sendiri ini harus pertama tadi ya, merujuk kepada penerimaan diri, dan kemudian harus diikuti pasti dengan rasa syukur. Kita harus menerima diri kita sendiri dan bersyukur dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki gitu ya. Kalau kita contohnya Kayla deh, dengan Kayla yang tingginya tuh nggak sampai 160, 150-an aja, kayaknya 155 tapi lupa juga, pokoknya nggak sampai 160 aja. Dengan Kayla yang 150-an ini, Kayla terima nggak sih Kayla yang segitu tingginya? Atau yang macam-macam lah, mereka yang gendut atau yang mungkin terlalu kurus, yang banyak orang bilang kalau orang yang terlalu kurus tuh diterpa angin pun yuk pergi gitu kan, diterpa angin pun bisa gitu, dibawa angin gitu. Bisa menerima hal itu nggak sih kita? Itu dulu nih, penerimaan itu dulu nih, bersyukur dengan hal itu dulu, gitu kan? Jadi kita harus, kata kuncinya di sini adalah bersyukur itu sendiri ya. Jadi jangan sampai teman-teman malah mengucap syukur, rasa syukur itu menjadi hal yang situasional saja. Ya, banyak orang yang aku pun ketemui, aku pun dulu seperti ini. Banyak rasa syukur yang jadinya tuh situasional aja. Misalnya rasa syukur yang misalnya datangnya itu
kalau aku tingginya 160-an, baru tuh mengucap syukur menjadi hal yang gampang untuk kita lakukan. Hal yang gampang untuk kita sebut, enak banget nih sekarang, enak banget tinggiku 160-an. Atau untuk cowok, tingginya 180-an, berarti sesuai standar nih, sesuai standar kelaki-lakian. Itu mengucap syukur akan menjadi hal yang gampang untuk kita sebutkan, hal yang gampang untuk kita lakukan. Tapi kalau gimana sebaliknya teman-teman? Dengan kita yang tidak mencapai standar itu, standar yang sebenarnya juga dibuat oleh manusia kan. Dengan kita yang tidak mencapai hal-hal itu, mampukah kita untuk tetap mengucap syukur? Itu dulu nih, self reconciliation tuh itu dulu. Rekonsiliasi dengan diri kita sendiri tuh mulai dari situ dulu. Menerima, mengucap syukur nggak kita dengan segala dalam tanda kutip ya, menurut orang lain itu keterbatasan kita. Yang padahal kalau mau dipikir-pikir lagi, keterbatasan itu pun hanya dibuat oleh manusia sebenarnya, ya kan? Karena Tuhan di Alkitab nggak pernah tuh Tuhan bilang orang yang sempurna harus tingginya segini, orang yang sempurna tuh idealnya segini. Kalau dia tingginya 170, berat badannya harus segini baru dia ideal. Nggak ada tuh yang dibilang gitu. Tapi balik lagi ya teman-teman, jangan sampai contoh-contoh yang aku berikan ini juga, jangan sampai pembahasan aku tadi tuh membuat kita berpikir, ini aku disclaimer aja teman-teman, jangan sampai sharing hari ini tuh membuat kita pun ogah-ogahan gitu. Oh berarti kata Kayla makan aja apapun, nggak usah tuh makanan ya diperhatikan gitu, nggak usah ogah-ogahan aja. Jangan sampai kayak gitu juga ya teman-teman. Jangan sampai kita makan aja apapun mau kita makan, nggak olahraga, dan akhirnya kita obesitas misalnya. Itu pun salah satu contoh kita tidak mencintai diri kita sendiri, karena kita tidak menjaga diri kita. Jadi jangan disalahartikan juga ya. Itu disclaimer aja dari aku teman-teman. Nah jadi sebenarnya self reconciliation itu sendiri bertujuan untuk mendatangkan atau memberikan kepada kita kesadaran untuk pertama mengucap syukur atas diri kita sendiri. Nah dengan kita sudah mengucap syukur, kita sudah menerima diri kita sendiri, dengan begitu luka yang kita berikan ke diri kita sendiri melalui perkataan atau pikiran tadi ya, yang lo gendut sih, kok nggak cantik sih, dan lain-lain itu, luka itu tuh akan digantikan teman-teman, akan digantikan dengan kebahagiaan terhadap diri kita sendiri juga. Jadi kebahagiaan itu akan datang dari dalam diri kita sendiri teman-teman. Ketika kita sudah self reconciliation, kita sudah berdamai dengan diri kita sudah melakukan pemulihan dengan diri kita menerima diri kita, bersyukur dengan diri kita, kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya. Sehingga luka yang kita ciptakan pada awalnya ini akan berujung atau akan tergantikan dengan kebahagiaan yang tak terdefinisikan. Seperti itu. Jadi tahapannya di sini adalah sadar dulu nih. Sadar dulu untuk tidak melukai diri kita sendiri. Sadar dulu nih. Kata-kata seperti itu tuh menjadi penghakiman untuk diri kita sendiri. Itu menghakimi diri kita sendiri. Dan itu bentuk dari kita yang tidak mencintai diri kita sendiri, kita yang tidak bersyukur dengan diri kita sendiri. Sadar itu dulu teman-teman. Dari kita sadar kalau kita nggak boleh menghakimi diri kita akan menerima diri kita. Tapi balik lagi ya, disclaimer yang tadi ya, jangan sampai juga kita ogah-ogahan makan apa aja dan obesitas atau contoh lainnya lah. Jangan sampai kayak gitu juga. Jadi ya balik lagi, kita harus sadar untuk tidak melukai diri kita sendiri, menerima, mengucap syukur. Ini nih, mengucap syukur, jangan sampai itu menjadi hal yang situasional tadi ya. Kita harus mengucap syukur, dan kemudian bonusnya adalah hal semua itu tadi yang sudah aku bahas akan mendatangkan kebahagiaan dari dalam diri kita yang sesungguhnya. Itu akan mendatangkan kebahagiaan yang gak bisa digantikan sama apapun. Gak bisa digantikan sama apapun. Gak bisa teman-teman. Karena itu udah dari dalam diri kita nih. Bukan dari orang lain yang membuat kita bahagia. Bukan dari orang tua kita, sahabat, teman, bukan. Tapi dari diri kita sendiri. Jadi itu udah gak bisa diganggu-gugat.
Nah, jadi tahapannya seperti itu ya. Sadar dulu, terima, mengucap syukur, bonusnya nih kebahagiaan ini nih. Kebahagiaan yang gak bisa digantikan dengan apapun. Nah, untuk menutup sharing hari ini, ada sebuah quote yang berbunyi seperti ini, teman-teman. Happiness is not having the best of everything you want. It is making the best of everything you've got. Jadi reminder ini, quote ini kiranya bisa menjadi reminder ya bagi kita. Reminder untuk kita bisa menerima diri kita, mengucap syukur akan apa yang ada dalam diri kita, sadar ya untuk tidak melukai diri kita sendiri, sehingga kebahagiaan itu datang bukan dari kita mencapai standar kecantikan, bukan dari kita mencapai standar kelaki-lakian, tapi kebahagiaan itu datang benar-benar dari dalam diri kita sendiri. Sekian dari sharing hari ini, dan untuk menutup, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing hari ini mengenai self-reconciliation. Kiranya apa yang sudah disampaikan Tuhan bisa menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang tidak menghakimi diri kita sendiri, tapi pribadi yang mencintai diri kita, Tuhan. Mencintai diri kita atas apa yang sudah Kau berikan kepada kita, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Bapa, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. This is us.